Hai Grames, apa kabar nih? Di tengah situasi yang gak ngenakin kayak gini, yang kita masuk masa new normal, kemana-mana harus pakai masker, gak enak banget lah pokoknya. Aku berharap Gramex dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi sehat ya. Tentunya sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan share apa aja sih yang dilakuin sama editor ketika menyeleksi naskah. Tapi sebelum itu kenalan dulu dong kita. Kenalin, aku Putri. Sekarang aku bekerja sebagai editor di penerbit Alex Media Komputindo Kompas Gramedia. Nah teman-teman, sekarang aku bakal share nih ke kalian apa aja sih faktor yang menjadi pertimbangan editor dalam menyeleksi naskah. Aku bakalan cerita dalam 5 poin faktor gitu ya. Faktor-faktor ini banyak banget ditanyain sama teman-teman penulis yang baru ataupun penulis lama yang pernah masukin naskahnya ke penerbit tetapi ditolak. Nah, yang pertama, editor akan melihat naskah itu dari format penulisannya. Jadi ibaratnya kayak kalau kita lagi mau beli baju di mall gitu kan teman-teman, pertama kita ngeliat bentuknya dulu. Setelah kita ngeliat bentuknya, baru kita ngeliat ke yang lebih detail jahitannya. Lalu kita ngeliat nih, apakah jahitannya rapi atau enggak. Baru kan kita menentukan nextnya kan. Nah, sama kayak buku gitu. Editor akan melihat nih, buku itu asal ditulis, jadi kayak tulisannya asal masuk aja cemplang-cemplung gitu, atau terstruktur. Jadi editor akan suka dengan naskah yang kelihatan jelas nih batas antara judul, subjudul, bab, subbab, dan bagian-bagian lainnya. Lalu editor akan melihat gimana penulis itu menyusun kata menjadi kalimat, lalu kalimat menjadi paragraf, dan paragraf itu dielaborasikan menjadi bab, lalu keseluruhan isi buku. Apakah ada benang merahnya dari bab 1 sampai terakhir, terus kata-katanya enak dibaca, mengalir. Jadi semua itu penting sih. Lalu hal ini sebenarnya juga kerjaan aku ya, yaitu membenahi typo-typo. Cuma ketika ada penulis yang terlalu banyak typo, kita mengatakannya tulisannya kotor. Jadi dalam satu halaman misalnya itu banyak sekali, ada 50 typo gitu. Udahlah, pasti editor akan menyerahkan kembali ke penulis gitu. Jadi meskipun itu bukan hal yang signifikan, hal yang penting, tapi itu menjadi poin penting, poin penilaian penting. Nah, masuk ke poin kedua. Ini tentang tema. Jadi editor akan melihat banget apa sih tema yang dibawakan dari naskah itu gitu. Jadi editor akan mencari tema-tema yang lagi tren, yang isunya lagi naik, yang menarik dan sensasional. Cuman sensasional dalam arti, bukan arti sensasional yang bagaimana ya teman-teman, kayak gosip artis atau apa, itu bukan gitu. Jadi bukan clickbait atau apa. Jadi kita mencari tema-tema yang mengandung kebaruan gagasan, juga yang informatif, terus jelas sumber pustakanya, khususnya untuk topik-topik tertentu, lalu juga padat lah isinya kayak gitu. Aku kasih contoh untuk tema yang tadi aku sebutin menarik dan sensasional. Contohnya itu buku terbitan Alex Media juga, judulnya Anak Muda Miliarder Saham. Nah, mengapa menarik gitu? Karena di sini ketika orang lewat nih di rak buku di toko gitu, lihat nih, wah anak muda, tanya dulu kan anak muda yang kenapa nih gitu. Terus bawahnya miliarder saham. Kok bisa sih anak muda jadi miliarder saham? Yang mana saham itu biasanya dikuasai oleh orang-orang yang sudah berpengalaman lah dan usianya sudah di atas lah, seperti itu. Jadi kok bisa sih kayak gini? Nah, itu akan menimbulkan rasa penasaran gitu. Kening kita akan berkerut ketika melihat buku itu, apaan nih gitu. Jadi itu menarik dan kebanyakan orang akan mengambil untuk membeli gitu. Jadi kayak gitu teman-teman yang aku contohkan untuk tema yang sensasional. Nah, kita sekarang masuk ke poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga ini tentang latar belakang penulis. Penting nih teman-teman. Jadi editor itu juga ngelihat nih, siapa sih dia yang nulis buku ini, yang nulis tema ini, apakah dia berkapasitas untuk menulis itu gitu.
Jadi aku kasih contoh ya, untuk tema-tema tertentu, topik-topik yang spesifik, penulis itu harus memiliki latar belakang bidang keilmuannya supaya dia dipercayalah tulisannya, paparannya dipercaya gitu. Aku kasih contoh ketika aku sebagai editor nih, aku tidak memiliki latar belakang tentang ilmu kesehatan, lalu aku menulis tentang buku kedokteran atau aku menulis tentang buku psikologi, kan akan menjadi pertanyaan, bisa dipertanggungjawabkan enggak ini, bisa dipertanggungjawabkan enggak nih tulisannya, karena ya gimana, aku nggak punya latar belakang ilmu itu kayak gitu. Terus masih kaitannya dengan latar belakang penulis, menjadi nilai tambah ketika penulis itu punya komunitas atau dia ikut ke dalam komunitas tertentu. Mengapa demikian? Karena ketika ada komunitas, maka ekosistem buku itu sudah terbentuk, apalagi penulis menulis buku yang sesuai dengan komunitasnya. Misal nih contohnya, penulis yang menulis tentang gaya hidup sehat gitu, dia udah punya komunitas makan makanan sehat atau apa gitu. Nah, ketika dia menulis buku, pasti teman-teman di komunitasnya ini, masa-masa di sini itu akan membeli buku itu dan membaca gitu. Jadi jelas di sini siapa yang menulis, siapa yang membaca, dan siapa yang menerbitkan. Ekosistemnya terbentuk. Jadi itu menjadi nilai tambah sih yang diperhitungkan oleh editor dalam menyeleksi naskah. Yang keempat adalah timing penerbitan. Timing penerbitan ini penting nih. Jadi editor akan melihat buku ini udah oke nih, udah memenuhi faktor 1, 2, 3, syaratnya udah terpenuhi. Cuman ketika buku ini aku terbitkan sekarang, apakah relevan gitu dengan situasi negara kita? Situasi di sini aku maksudkan ya situasi politik, sosial, ekonomi kayak gitu. Jadi tetap harus melihat apa sih yang sedang terjadi di sini gitu, relevan enggak buku ini. Aku kasih contoh, ketika ada teknologi yang berkembang di luar negeri gitu, ada penulis dari Indonesia yang menulis tentang teknologi tersebut. Meskipun teknologi tersebut itu berkembang, booming di luar negeri, tapi kan belum tentu di Indonesia kondisinya sudah sesuai untuk materi tersebut gitu. Jadi ketika dibawa ke sini ada bukunya tapi lingkungannya tidak mendukung, kan ya sama aja gitu, mungkin terlalu cepat atau bagaimana. Jadi timing ini penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menulis, dilihat dulu nih apa sih isu yang berkembang mungkin saat ini, setahun lagi, karena penulisan buku kan nggak cepet ya, setahun atau 2 tahun lagi. Jangan yang terlalu di depan, jangan yang udah terlalu lampau kayak gitu. Yang terakhir, sebagai editor kita juga kadang berperan dengan apa ya, prinsip marketing sih gitu. Karena kita juga melihat nih target pasar dari buku itu, apakah niche ataukah luas kayak gitu. Misal kalau pangsa pasarnya sangat niche atau kecil, kita bakalan mikir lagi nih, meskipun bukunya bagus, effortnya gampang apa enggak sih gitu untuk memasarkan buku ini nantinya. Kalau misalnya effortnya itu masih oke, masih visible lah, masih mudah lah kita jalankan, itu ya kita akan terbitkan naskah. Tapi ketika pangsa pasarnya sangat niche, terus effort yang dibutuhkan untuk memasarkannya besar, tidak sebanding dengan waktu pengembaliannya, itu kan membuat apa ya, penilaian tersendiri gitu. Jadi kayak kita mungkin tunda dulu penerbitannya atau kita tolak kayak gitu. Nah gitu teman-teman, jadi ada 5 poin yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Terus sekarang aku bakalan kasih contoh buku yang aku terbitkan, kenapa aku menerbitkan buku ini, dan aku akan bahas dari poin 1 sampai 5. Makasih kakak, udah dikasih sebelum diminta. Jadi ini, kebalikan. Jadi ini buku yang berjudul Yang Belum Usai. Buku ini diterbitkan oleh YoEbooks. YoEbooks kalau kalian tahu itu imprint dari Alex Media juga. Nah, buku ini ditulis oleh Pijar Psikologi, komunitas psikologi yang sangat aware dengan kesehatan mental. Jadi awal naskah ini masuk, aku melihat dulu kan dari format penulisan. Jadi ini sebelum diedit ya teman-teman, itu tuh udah rapi banget.
aku udah kayak unboxing produk apa ya. Jadi ini tuh rapi banget, jelas antara judul, terus judul bab, subbab dan lain sebagainya, terstruktur banget, terorganisir, rapi. Ya oke lah, tahap itu terlewati. Lalu penulisannya pun juga penyusunan katanya oke, dibaca enak. Dan meskipun ini buku psikologi berat, dalam arti berat itu penuh dengan teori, tapi dia ditulis dengan bahasa yang populer, jadi enak aja bacanya gitu, penyusunan katanya enak aja gitu. Jadi oke lah, dan typonya dikit banget. Terus makanya dia lolos lah di faktor yang pertama nih, syarat yang pertama nih. Terus yang kedua, temanya kan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental mungkin tema yang lagi banyak gitu ya, buku-buku tentang kesehatan mental. Cuman ini kenapa aku pilih, karena dia mengambil tema yang lebih spesifik lagi dari kesehatan mental, yaitu luka batin, yang mana belum banyak orang yang membahas tentang luka batin itu sendiri. Dan di buku ini kita tuh bisa ngerti gitu loh, gimana cara menyembuhkan luka batin, gimana cara berdamai dengan si luka itu. Jadi mengandung kebaruan gagasan gitu. Jadi aku ambil lah buku ini, aku tertipin. Terus dari latar belakang penulis, jadi si Pijar Psikologi ini komunitasnya itu lumayan besar di Instagram ataupun di website. Jadi di sana banyak teman-teman, khususnya anak-anak muda yang sering melakukan tanya jawab di akun tersebut. Jadi mereka isinya itu anak-anak muda yang aware gitu sama kesehatan mental. Nah, jadi kan jelas ketika aku menerbitkan buku ini, pembaca pertamanya tuh pasti ya teman-teman muda yang ada di dalam komunitasnya si Pijar ini. Jadi ya udahlah, ada pembacanya, ada penulisnya, ada penerbit, ekosistem terbentuk, oke gitu. Terus untuk latar belakang penulis yang lain, jadi buku ini ditulis oleh 10 orang, 10 atau 11 ya, pokoknya kumpulan penulis gitu. Nah, mereka itu terdiri dari psikolog, terus praktisi yang berkecimpung di dunia kesehatan mental, dan juga mahasiswa yang masih belajar gitu. Jadi memang mereka orang-orang yang memiliki latar belakang ilmu psikologi, jadi ya bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini gitu. Lalu untuk timingnya itu pas banget kan, kemarin sebelum pandemi ya, sepanjang 2019 itu buku ini kan terbit tahun 2020 awal. Jadi sepanjang 2019 sampai 2020 awal sebelum pandemi, orang itu pada mulai sadar akan kesehatan mental. Itu sangat naik, menjadi tren. Dan aku berpikir pas kan kalau aku nerbitin buku ini yang mana isunya yang lagi berkembang tuh itu. Jadi ya kayak tadi aku sebutin, gayung bersambut lah istilahnya. Dan sekarang after pandemi pun, belum after juga sih teman-teman ya, new normal lah, itu pasti tetap banyak teman-teman yang membutuhkan apa ya, asupan tulisan kesehatan mental untuk menenangkan diri mereka kayak gitu. Terus untuk target marketnya, awalnya ketika buku ini hanya buku psikologi yang membahas apa ya, kesehatan mental, itu mungkin luas tapi terlalu banyak saingan, jadi dia menjadi sempit malahan. Lalu dia memiliki tema lain, maksudnya tema lain itu tema yang lebih spesifik di dalam tema besarnya, itu luka batin. Itu malah menjadikan buku ini menjadi memiliki pangsa pasar yang luas. Jadi aku terbitkan lah teman-teman, ini buku ini laku banget, sekarang udah cetak kedua. Meskipun pandemi, dia penjualannya nggak terpengaruh oleh pandemi, jadi kalian bisa banget beli ini. Maaf ya aku promosi, tapi ini buku emang bagus banget. Kalian bisa beli di Gramedia terdekat lah pokoknya. Terus aku bakal jelasin satu lagi buku yang aku seleksi, maksudnya aku review dengan pendekatan yang berbeda dari ini. Tahu kak? Nah, ini bukunya berjudul Wake Up Sloth. Ini buku yang ditulis oleh Aulia Hanifah dan merupakan buku ilustrasi motivasi. Jadi buku ini dalam menyeleksi naskahnya tidak bisa didekati dengan 5 poin-poin itu tadi karena special case ya teman-teman.
Jadi ini tuh isinya ilustrasi semua gini, dan di setiap halaman itu tulisannya hanya sedikit, mungkin hanya 1-2 paragraf saja. Jadi kenapa buku ini aku okein untuk terbit, karena aku ngelihat nih tema yang dibawakan oleh si penulis sebenarnya cuma motivasi biasa, cuman gimana dia membungkus ceritanya itu yang membuat menarik gitu. Jadi buku ini menceritakan tentang seekor kungkang atau sloth ini yang diibaratkan sebagai anak milenial yang banyak mengalami masalah quarter life crisis gitu. Jadi saat dia terpuruk, dia tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan, dia dibully dan lain sebagainya, terus dia bisa menerima dirinya, dia bangkit lagi. Nah, ini dibungkus dengan sosok si sloth ini, si kungkang ini. Jadi dengan cerita yang ringan tapi mendalam. Walaupun kata-katanya cuma sedikit ya, tapi itu setiap kata-katanya tuh bisa menyentuh gitu bagi aku, editornya kayak gitu. Jadi aku okein lah, dan didukung dengan ilustrasi yang bagus banget menurut aku. Jadi oke lah gini untuk dipasarkan, untuk diterbitkan dan dipasarkan. Nah, untuk latar belakang penulis, si Aulia ini meskipun tidak memiliki komunitas yang sebesar Hijrah Psikologi, cuman itu masih oke. Kenapa oke? Karena buku ini adalah contoh buku-buku yang pembelinya itu biasanya spontan. Jadi mereka datang ke toko, melihat bukunya, oh bagus nih dari gambarnya, terus mungkin membaca sinopsisnya, jadi mereka mengambil lah buku ini terus membelinya gitu. Jadi ada 2 hal sih teman-teman yang mungkin aku tambahin, nanti belum aku ceritakan. Jadi penulis yang punya komunitas yang jelas pembacanya siapa, dan juga penulis yang memang bukunya itu menarik banget gitu. Kalau kita lihat di toko dia viral gitu, kita langsung ambil gitu. Nah, mungkin itu aja sih paparan dari aku. Mungkin terlalu bertele-tele atau gimana, maaf ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan bisa DM lewat Loker Gramedia atau lewat sosmed Alex Media. Aku berharap sih buat teman-teman yang mau jadi penulis, kalian tetap semangat sih untuk menulis, karena ya di kondisi kayak gini kita nggak bisa melakukan banyak hal kan, kecuali menciptakan ruang kita sendiri. Jadi menulislah untuk apa ya, sebagai pencapaian diri gitu. Cuman aku mau berpesan, kalian jangan menulis untuk pencapaian diri sesaat aja. Menulislah karena kalian emang mau berbagi ilmu untuk teman-teman yang lain. Thank you ya, sampai jumpa lagi di tips-tips selanjutnya. Bye bye.